anak-anakku sekalian? Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya? Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pada materi kita selanjutnya, ya, pertemuan kedua dari sambungan dari materi kita yang sebelumnya. Tapi untuk itu, mari kita memulainya dengan bernyanyi dan berdoa dulu. Siapa yang memimpin nyanyi dan doa? Ya, halo. Mari kita nyanyi. Doa ada Ajak teman yang mari kita berdiri. Kita menyanyi bila doa ada 1, 2, 3 ya. Bila doa ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila doa ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, anak-anakku sekalian, ya. Minggu lalu kita sudah pada pertemuan pertama kita sudah belajar tentang Yesus mengutus Roh Kudus, ya. Masih diingat kan? Masih diingat. Untuk meningkatkan kembali ingatannya pada pertemuan pertama, siapa yang bisa memberikan sedikit ya pemahaman tentang materi yang sebelumnya? Ada? Yesus mengutus Roh Kudus sebagai pemenuhan janji kepada muridnya. Dengan Yesus naik ke surga dan para muridnya kesepian akan perginya Yesus. Dan Yesus berjanji kepada muridnya untuk mengirimkan seseorang yang menjadi penyemangat bagi murid-muridnya. Dan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada muridnya supaya murid-murid Yesus tidak kesepian karena Yesus sudah di surga. Oke, baik, terima kasih untuk Adel. Ada yang lain? Sekalian, ada? Yang lain? Ada? Ya, jadi materi sebelumnya kita belajar mengenai bagaimana janji Yesus itu terpenuhi, ya, pada peristiwa Pentakosta, ya. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus turun atas para rasul dalam peristiwa Pentakosta. Itu ya. Baik. Nanti dalam proses pembelajaran kita akan belajar mengenai, ya, tentang bagaimana peran Roh Kudus ini dalam gereja saat ini dan bagi kehidupan kita saat ini, ya. Begitu juga nanti akan ada proyek yang akan kalian lakukan dalam berbagai bentuk karya yang akan kalian hasilkan, ya. Ada pilihan-pilihannya nanti. Jadi seperti yang sudah kita sepakati pada pertemuan pertama. Baik anak-anak ibu, materi kita, ya, pada pertemuan kedua ini yaitu Roh Kudus memberi daya kekuatan. Sama-sama dulu kita baca. Roh Kudus memberi daya kekuatan. Nah, baik, sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan peran Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini sebagai daya hidup gereja. Ya, baik anak-anak.
Oke. Sebagai pemahaman awal kalian, ya. Siapakah Roh Kudus? Roh Tuhan. Roh Tuhan. Ada lagi? Siapa? Siapakah Roh Kudus menurut kalian? Lalu apa peran Roh Kudus bagi hidup kalian? Menjaga dan melindungi kita. Oke, menjaga, mendampingi, ya, itu ya. Baik. Untuk mendalami materi kita ini, ya, Ibu akan menampilkan sebuah video, ya, sebuah video. Maka mari kita simak bersama, ya. Mas banget belajar. Teman-teman susah banget. Ini gini juga bisa seru. Aku ngerti aja sama si Ben. Aku suruh belajar. Saya ketinggalan nanya deh sama dia. Jo, kamu bisa pada ulangan nggak? Apa? Cuman susah banget. Kayaknya apa bisa deh. Susah kan bukan berarti kamu nggak bisa. Udah tahu handphonenya. Sini, papa ajarin. Kita belajar sama-sama ya. Coba. Apa yang kamu bisa? Ini Pak. Masih ya Pak? Ya, Ternyata kalau belajar lebih mudah Pak. ya. Yaudah, kamu tidur sana. Sudah besok kesiangan. Mau. Kok kamu mau sih balik sama si cowok? Ya kasihan, kan dia sendiri. Dia keturunan aja deh. Bang sih. Udah lah, nanti kemudian yuk. Iya ya, kok aku bisa kasihan sama tuh dan mau duduk makan bareng dia. Tapi aku udah mulai bersenang sih. Apa deh, dia juga senang kok. Oke, syarat kebenaran. Kenapa ya? Setiap kali aku berbuat dosa, pasti nggak jadi. Terus kalau aku mau ambil keputusan yang salah, pasti hatiku nggak tenang. Oke, Wah, pas banget ada. Bapak Ibu, tadi baru saja kita menyaksikan video singkat, ya. Nah, sebagai pertanyaan mendasar dari video singkat yang Ibu tampilkan di sini, ya. Oke, tunggu ya. Dari video singkat tersebut, apa pekerjaan Roh Kudus yang dijelaskan dalam video itu? Melindungi seorang anak yang ingin melakukan hal benar. Bagus ya. Oke, ada lagi yang lain? Bagus sekali, baik kebaikan. Ada lagi? Kalau Wah, anak itu supaya lebih baik daripada sebelumnya. oke, bagus sekali. Ya, tadi sudah kalian lihat ya bagaimana peran Roh Kudus bekerja dalam diri seorang anak yang ditampilkan dalam video tersebut. Ya kan? Ya. Untuk itu, Ibu akan bagikan KPD-nya ya. Dalam tersuci Galatia 5 ayat 15 sampai 26. Kitab sucinya. Ada ya masing-masing kitab sucinya?
Oke, sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah ya, baik. Mari kita dengarkan hasil dari kerja kalian. Siapa yang mulai pertama? Adel? Ya, silahkan. Berdiri. Tuliskan apa pekerjaan Roh Kudus yang dijelaskan dalam video di atas. Video tadi yang sudah dicatat. Roh Kudus berperan sebagai menjaga, menolong, melindungi seorang anak dari hal yang buruk. Masih? Tangan untuk Adel. Ya. Nomor 2, siapa dari sini? Laki-laki? Ada? Ya, silakan berdiri. Tuliskan apa pekerjaan Roh Kudus yang dijelaskan dalam video di atas. Roh Kudus berperan sebagai juru selamat kita dan penolong kita saat ada hal buruk. Kasih. Salah saja. Dilakukan penjelasan agar bisa menolong orang lain. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali. Selanjutnya, ada lagi? Kira nomor 4, bisa? Ya, silakan. Silakan berdiri. Kok suara? Tuliskan contoh perbuatan yang penting di lingkungan Roh Kudus sehingga menghasilkan buah-buah seperti yang ada dalam Kitab Kebajikan 5 ayat 15 sampai 25. Kemudian teladan bersama. Oke. Mengasihi dalam Bisa? Bisa? Dilanjut dari si Faldo? Ya, oke, silakan. Terima kasih untuk Kela. Tuliskan contoh perbuatan yang mengikuti bimbingan Kudus sehingga menghasilkan buah-buah seperti yang ada di Galatia 15 ayat 5 sampai Galatia 5 ayat 15 sampai 20, yaitu sukacita, kesetiaan, kasih, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri, kemurahan, dan kelemah lembut. Oke, terima kasih. Ya, baik. Dari hasil yang kalian kerjakan itu ya, bagus sekali ya. Tadi sudah ada beberapa pendapat dan tanggapan atau jawaban ya, bagus sekali. Bahwa Roh Kudus itu yang bekerja dalam diri setiap orang ya. Penolong, ibu, yang ini ya, berkarya dalam diri setiap orang ya. Nah, jadi jika kita memohonkan Roh Kudus ada dalam diri kita, maka akan berbuah dalam kehidupan kita setiap hari ya. Dalam Galatia berapa itu? Galatia 5 ayat 15 sampai 20. Ya, yang nomor terakhir itu ya, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ya, ada buah-buah Roh Kudus di sana kan? Coba sebutkan 3 saja yang menurutmu mengena dalam dirimu. Silakan, apa saja? Oke, ada lagi? Galbuk? Apa? Rian? Ada? Si Paulo? Kesetiaan, kelemah lembutan, dan kemurahan. Oke, itu ya. Baik. Nah, di sini
ya yang akan kalian isi nanti. Bagaimana pemahaman kalian tentang Roh Kudus yang memberi daya kekuatan ini ya. Untuk itu karena satu orang yang hadir, kamu mana kelompokmu? Silakan. Ya. Itu mau kelompokkan ya. Di apa? Namanya? Andreas ya. Silakan. Pilihannya ada pada 7 karunia Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus yang mana dipilih, lalu menuliskan puisi. Lalu apa lagi? Ya, buah-buah roh. Ya, silakan tuliskan dalam kartu yang sudah disediakan. Baik. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Oke, baik. Silakan sekarang belajar kita berdua untuk menampilkan hasil dari karyanya. Siapa? Kelompok 1. Ya, maju. Ya, oke. Maju. Siapa? Apa saja? Lagi yang bikin. Udah ya? Apa? Oke. Perkenalkan, kami dari
kelompok 1, saya Waldo. Perkenalkan, saya Sheila. Perkenalkan, nama saya Rian. Kami akan menunjukkan presentasi kami. Hasil karya kami. Karya saya adalah puisi Roh Kudus. Oh, Oh, Roh Kudus, Kaulah suruhan Yesus untuk menjaga kami, menolong kami, dan memberikan kebaikan bagi kami. Oh, Roh Kudus, Kaulah yang ada di dalam hati kami, yang selalu memberi jalan kebenaran. Roh Kudus, suruhan Yesus, Roh Kudus, penopang hidup, dan Roh Kudus, pengarah juru selamat. Kaulah apa yang diingat oleh umat manusia. Oke. Silakan. Ada lagi? Puisi Roh Kudus. Oh Roh Kudus, Engkaulah yang membimbingku dan Engkaulah memberi kekuatan kepadaku. Roh Kudus adalah satu-satunya yang telah menemani aku mulai pagi sampai malam. Engkau yang mengajarku tentang percaya diri. Oh Roh Kudus, Engkaulah satu-satunya Roh Kudusku. Dua-dua roh, kasih, kemurahan, lemah lembut, penguasa diri, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Silakan tunjukkan pada temannya hasil karyanya. Tunjukkan. Oke. Ya, oke. Bagaimana? Boleh dulu silakan Oke, silakan kelompok 2. Dari sini. Ya, oke. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil karya kami. Perkenalkan, nama saya Adel. Nama saya Terus. Kami di sini membuat 7 karunia Roh Kudus. Yang pertama ada kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut akan Allah, dan kesalehan. Di sini ada buah-buah roh. Kasih, kesetiaan, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasa diri. Sekian dari hasil kami. Terima kasih. Silakan tunjukkan kepada temannya karyanya. Oke, baik. Sangat bagus sekali ya karyanya. Nanti ini karyanya ini hasil diskusi dan hasil karyanya ini akan kita tempelkan nanti ya. Dibuat medianya juga dalam kertas yang lebar itu ya. Lalu ditempelkan nanti di dinding. Itu hasil karya dari kelas 8 ya. Dalam materi apa? Pada materi Yesus mengutus Roh Kudus. Oke, baik. Itu ya. Baik. Terima kasih anak-anak Ibu ya yang sudah memberikan menampilkan hasil karyanya. Mari kita lihat pada perikop kitab suci berikut ini ya. Di sini ada perikop kitab suci ya dari Kisah Para Rasul. Ada gambar yang menunjukkan dari kedua perikop berikut ya. Yang pertama ini adalah tentang apa? Ini sudah Ibu sudah tampilkan ini pada pertemuan pertama. Tentang turunnya Roh Kudus. Tentangnya? Pentakosta. Ya, turunnya Roh Kudus atas para Rasul. atau peristiwa Pentakosta ya. Itu ada pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Di sini menunjukkan bahwa janji Yesus itu terpenuhi ya. Lalu pada saat peristiwa ini para rasul
rasul dianggap terjadi suatu peristiwa yang dianggap orang-orang yang ada di sana bahwa para rasul ini sedang mabuk karena mereka bisa berbicara dalam bahasa roh. Lalu pada gambar yang kedua, peristiwa yang kedua ini atau dalam perikop kedua kisah para rasul 2 ayat 14 sampai 43, silakan buka kitab sucinya. Apa yang mau disampaikan di sana? Silakan. Tentang murid Yesus yang mengatakan kerajaan Allah. Ya. Oke, ada lagi? Karena banyaknya orang yang mengatakan bahwa para murid itu sedang mereka heran melihat para murid ini bercakap-cakap, berbicara dalam bahasa yang lain satu sama lain, tapi tidak mengerti, seolah tidak mengerti. Lalu mereka pikir para murid ini sedang mabuk, Tapi Petrus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa mereka tidaklah mabuk, Roh yang dijanjikan adalah roh penghibur atau Roh Kudus itu sendiri, yang adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, mewartakan Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Ini, Roh Kudus tetap berkarya hingga sekarang dengan memberikan pendampingan kepada gerejanya. Siapa yang dimaksudkan gerejanya? Kita. Dan kepada seluruh umat kesayangannya seperti yang dijanjikan Yesus bahwa ia akan menyertai sampai akhir zaman. Maka Roh Kudus itu tetap berkarya hingga sekarang, sehingga gereja masih ada. Kan? Nah, lalu apa peranan Roh Kudus bagi kita di zaman sekarang ini? Siapa? Coba membaca. Ayo. Roh Kudus memampukan kita untuk memberi kesaksian hidup martiria. Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan atau diakonia. Roh Kudus menggerakkan dan mendorong kita untuk membangun persekutuan yang kokoh atau koinonia. Roh Kudus mendorong umat beriman untuk saling menguduskan melalui kegiatan liturgi atau liturgia. Peranan Roh Kudus bagi kita di zaman sekarang bisa dilihat dalam tugas pokok kita, tugas pokok gereja, yaitu martiria, diakonia, koinonia, dan liturgia. Martiria adalah kesaksian hidup. Bagaimana kita mampu untuk memberi kesaksian hidup di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Lalu diakonia ini adalah pelayanan, memampukan kita, agar kita mampu melaksanakan tugas pelayanan kita. Baik itu di mana kita berada, di rumah, di masyarakat, di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada. Pelayanan itu bukan hanya mengabarkan saja, mengabarkan dengan kata-kata saja, mengabarkan atau mengatakan sukacita dengan kata-kata, tetapi juga bisa melalui perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu persekutuan, bagaimana Roh Kudus ini menggerakkan dan mendorong kita untuk membangun persekutuan. Persekutuan ini di mana kita berada dalam lingkup, lingkup kecil, misalnya di dalam keluarga, di lingkungan gereja, Roh Kudus inilah yang membantu kita memperkokoh persekutuan kita agar tidak terpecah belah, dengan sifat-sifat ego yang ada pada diri kita masing-masing, kan? Lalu Roh Kudus juga mendorong kita
ya, setiap minggu, dalam hubungan, ya. Selanjutnya, anak-anak ibu yang terkasih, ya, hari ini kita telah belajar tentang karya Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peranan yang luar biasa bagi para rasul, bagi gereja, juga bagi kita. Roh Kudus memberikan pendampingan pada para rasul, pada gereja, juga pada kita. Maka untuk itu, sebagai refleksi kita pada hari ini, apakah selama ini kalian merasakan bimbingan Roh Kudus? Ya. Coba direfleksikan dalam dirinya. Apakah selama ini kita merasakan bimbingan Roh Kudus? Bagaimana perasaanmu ketika memutuskan melakukan ajakan yang baik dalam hati? Bagaimana perasaanmu ketika memutuskan melakukan ajakan yang baik dalam hatimu? Senang. Bahagia, sukacita, ya kan? Apa yang dapat kamu lakukan untuk semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus? Iya, selalu kebaikan. Tuhan, iya kan? Ya, jadi ke gereja juga ya. Ya, anak ibu ya. Iya. Ke gereja kan? Iya, Ibu. Ya. Oke, Pak. Anak-anak ibu, semoga pembelajaran kita hari ini dapat ya membawa kita pada pemahaman terhadap bagaimana peranan Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus yang memampukan kita untuk berkarya, untuk mendampingi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Maka, mari kita mohonkan Roh Kudus agar senantiasa berkarya dalam diri dan hidup kita. Ya, baik anak-anak ibu, ada yang ingin ditanyakan dari materi kita ini? Ada yang belum dipahami? Ada kira-kira? Ya, oke, sampai di sini materi kita hari ini. Kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Sekarang? Ada? Ya, seperti ada. Mari. Teman-teman, mari kita berdoa. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.